Upaya promosi kesehatan untuk pencegahan COVID-19, Kelurahan Bululor, Kecamatan Semarang Utara. Dengan pokok bahasan, pertama, pengertian COVID-19, kedua, definisi operasional ODP, PDP, probable, dan konfirmasi, ketiga, pencegahan dan pengendalian infeksi, keempat, komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat atau KRPM, kelima, metode dan pesan kunci promosi kesehatan. Coronavirus. Penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Coronavirus merupakan virus RNA strange tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus beta coronavirus, umumnya berbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik dan berdiameter 60 hingga 140 nanometer. SARS-CoV-2 sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Efektif dapat dinonaktifkan dengan pelarut lemak atau lipid solvents seperti ether, etanol 75%, etanol desinfektan yang mengandung klorin, asam peroksiasetat, dan kloroform kecuali chlorhexidine. Perbedaan karakteristik SARS, MERS-CoV, flu burung A atau H5N1, dan COVID-19. Pertama, perbedaan jenis virus famili genus. SARS merupakan virus yang berasal dari genus Coronaviridae beta coronavirus line HB. MERS-CoV berasal dari genus Coronaviridae beta coronavirus line HC. Flu burung A atau H5N1 berasal dari genus Orthomyxoviridae influenza virus A, dan COVID-19 berasal dari genus yang sama seperti SARS, yaitu Coronaviridae beta coronavirus line HB. Kedua, perbedaan masa inkubasi. SARS memiliki masa inkubasi yaitu 2 hingga 7 hari atau bisa sampai dengan 10 hari. MERS-CoV memiliki masa inkubasi 2 hingga 14 hari. Flu burung A atau H5N1 memiliki masa inkubasi 2 sampai 5 hari atau bisa sampai dengan 17 hari, dan COVID-19 memiliki masa inkubasi rata-rata 5 hari atau bisa sampai dengan 12,5 hari. Ketiga, negara pertama yang melapor. SARS pertama kali dilaporkan pada tahun 2002 di Cina, Guangdong. Kemudian MERS-CoV pertama kali dilaporkan pada tahun 2012 di Saudi Arabia. Flu burung A atau H5N1 pertama kali dilaporkan pada tahun 1997 di Cina, yaitu Hong Kong. Dan COVID-19 pertama kali dilaporkan pada tahun 2019 di Cina, di kota Wuhan, Hubei. Keempat, hewan penular. SARS ditularkan melalui kelelawar dan kucing civet. MERS-CoV ditularkan melalui unta dromedari. Flu burung A atau H5N1 melalui unggas. COVID-19 sampai sekarang belum diketahui pasti dan masih dalam investigasi. Kemudian, perbedaan transmisi. SARS, droplet, kontak dengan benda terkontaminasi, penularan antar manusia. MERS-CoV, droplet, kontak dengan benda terkontaminasi, penularan antar manusia terbatas. Flu burung A atau H5N1, droplet, kontak dengan benda terkontaminasi, penularan antar manusia terbatas. Sedangkan COVID-19 belum diketahui pasti, masih dalam tahap investigasi, penularan antar manusia terbatas. Gejala dan tanda. SARS memiliki gejala gangguan saluran pernafasan ringan seperti pneumonia. MERS-CoV memiliki gejala gangguan saluran pernafasan umumnya seperti pneumonia dan gangguan ginjal. Flu burung A atau H5N1 memiliki gejala dan tanda gangguan saluran pernafasan ringan seperti pneumonia, dan COVID-19 memiliki gejala gangguan saluran pernafasan ringan seperti pneumonia, umumnya ringan, 20% berat. Angka kematian. SARS memiliki angka kematian 14 hingga 15%, MERS-CoV 35%, flu burung A atau H5N1
global 50%, di Indonesia 84%, dan COVID-19 2,9%. Pengobatan dan vaksin. SARS, suportif, dan belum ada vaksin. MERS-CoV, suportif, belum ada vaksin. Flu burung A atau H5N1, antivirus neuraminidase inhibitor, dan belum ada vaksin. COVID-19 suportif, dan belum ada vaksin. Penetapan PHEIC, SARS, MERS-CoV, dan flu burung A H5N1 tidak, sedangkan COVID-19 ya. Kasus di Indonesia, SARS dan MERS-CoV belum ada, sedangkan flu burung A atau H5N1 ada pada tahun 2005 sampai 2017, 200 kasus dengan 168 kematian. Dan COVID-19 belum ada. Penularan. Pertama, masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari dengan range antara 1 dan 14 hari, namun dapat mencapai 14 hari. Kedua, risiko penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama penyakit, disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi langsung dapat menularkan sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala presimptomatik dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejala. Ketiga, periode presimptomatik karena memungkinkan virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. Selanjutnya, COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala simptomatik ke orang lain yang berada jarak dekat melalui droplet. Droplet merupakan partikel berisi air dengan diameter lebih dari 5 hingga 10 mikrometer. Penularan droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat dalam 1 meter dengan seseorang yang memiliki gejala pernafasan, misalnya batuk dan bersin, sehingga droplet beresiko mengenai mukosa, mulut dan hidung, atau konjungtiva mata. Gejala COVID-19, demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitas, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman dan pembauan, atau ruam kulit. Orang lanjut usia atau lansia, dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, dan paru, diabetes, dan kanker beresiko lebih besar mengalami keparahan. Definisi operasional istilah terbaru. 1. Kasus suspek. Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut. Pertama, orang dengan infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Kedua, orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Ketiga, orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Istilah pasien dalam pengawasan saat ini dikenal kembali dengan istilah kasus suspek. Kedua, kasus probable. Kasus suspek dengan ISPA, berat atau ARDS, atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Ketiga, kasus konfirmasi, seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2. Pertama, kasus konfirmasi dengan gejala atau simptomatik. Yang kedua, kasus konfirmasi tanpa gejala asimptomatik. Keempat, kontak erat. Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19, riwayat kontak yang dimaksud antara lain, pertama, kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Kedua, sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi, seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain.
Ketiga, orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. Keempat, situasi lainnya mengindikasi adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat. Kelima, pelaku perjalanan. Seseorang yang melakukan perjalanan dalam negeri atau domestik maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Keenam, discard. Discard apabila memenuhi salah satu kriteria berikut. Pertama, seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu lebih dari 24 jam. Yang kedua, seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Pesan yang disampaikan antara lain, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta bila setidaknya 40-60 detik, cuci tangan dengan air dan keringkan dengan handuk bersih atau kertas sekali pakai. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan, dapat menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol seperti hand sanitizer minimal 20-30 detik. Kedua, menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau sisi dalam lengan atas. Tisu yang digunakan dibuang ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian, gunakan masker kain bila harus keluar rumah, tetap jaga jarak dan lakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, ganti masker kain setelah 4 jam dipakai dan cuci tangan hingga bersih setelah dipakai. Ketika memiliki gejala saluran napas, gunakan masker dan berobat ke Fashiankes. Kemudian, melakukan kebersihan tangan rutin, terutama sebelum memegang mulut, hidung, dan mata, serta setelah memegang benda-benda yang sering disentuh seperti pegangan pintu, pagar, meja, papan ketik komputer, dan lain-lain. Komunikasi publik. Pertama, mengumumkan kondisi ancaman kesehatan lebih cepat atau awal, dan secara berkesinambungan memutakhirkan data atau informasi setelah dilakukan penilaian dan analisis resiko. Kedua, segera memberikan informasi terbaru secara terbuka meskipun tidak lengkap untuk menjelaskan situasi yang terjadi atau mengelola ketidakpastian. Menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses publik untuk mendapatkan informasi terbaru, misalnya hotline, situs resmi, media sosial resmi, dan lain-lain. 3. Menggunakan saluran komunikasi yang terpercaya dan efektif secara rutin untuk dapat dimanfaatkan oleh publik. Keempat, mengidentifikasi dan mengaktifkan influencer terpercaya untuk membantu menyebarkan konten positif kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Menganalisis persepsi resiko dengan cepat berdasarkan informasi formal dan informal yang ada. Kedua, memetakan publik penerima pesan untuk tanggap cepat komunikasi, misalnya masyarakat yang terdampak, petugas kesehatan, pemimpin politik, lembaga donor, dan lain-lain. Ketiga, menerjemahkan materi KIE ke dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat, baik bahasa lokal maupun nasional, dan menyesuaikan dengan kaidah atau literasi bahasa Indonesia. Keempat, menggerakkan influencer, misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama, petugas kesehatan, tabib tradisional, dan lain-lain. Dan jejaring komunitas yang ada, misal organisasi kemasyarakatan atau LSM kesehatan, kelompok perempuan PKK, serikat pekerja, relawan kesehatan masyarakat atau penggerak sosial untuk polio, malaria, HIV yang dapat digunakan untuk pelibatan masyarakat.